pertama ada pretest terlebih dahulu, lalu nanti saya akan memaparkan terkait programnya dan ada poster. Mungkin bisa dikerjakan dulu. Memberikan edukasi mengenai mengatasi bingung puting dengan menggunakan cup feeder. Jadi sebenarnya apa itu bingung puting? Jadi itu ketika kondisi bayi itu kesulitan dalam mengisap air susu ibu atau ASI secara langsung dari payudara karena sebelumnya sudah terbiasa minum ASI menggunakan botol susu. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai apa yang menyebabkan dari bingung puting itu. Jadi ketika bayi itu diperkenalkan dengan media botol dot lebih dini, itu membuat bayi itu jadi lebih malas atau effortnya itu lebih kurang gitu dalam minum ASI langsung itu dari payudara ibunya. Karena kalau botol dot bayi itu kan kepalanya kayak dirancang memang lebih lebih memang dirancang agar bayinya itu nyaman. Jadi ketika diperkenalkan langsung ke payudara ibunya, jadi bayinya itu kaget gitu, harus mengeluarkan effort lebih gitu dalam minum susu ibunya. Nah, di sini ada faktor penyulit dalam menyusui, ada faktor pengetahuan, faktor psikologis, faktor sosial budaya, sama faktor perilaku. Nah, jadi apa itu cup feeder? Nah, cup feeder itu seperti ini bentuknya. Jadi itu media yang digunakan untuk ganti dot bayi dan berbentuk gelas kecil yang digunakan untuk meminumkan ASI kepada bayi. Dan usianya tuh minimal tuh 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan tuh boleh diberikan cup feeder. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Jadi yang pertama menyiapkan ASI perah dalam keadaan hangat. Biar bayinya lebih nyaman dalam minum susunya, lalu mengatur bayi dalam posisi nyaman dan tenang agar nanti bayinya tidak tersedak saat minum ASI-nya itu. Lalu berikan ASI perah tersebut kepada bayi. Lalu ini ada beberapa kelebihan dari cup feeder, yaitu mengurangi risiko bentuk gigi darah yang tidak normal, karena kalau misalnya menggunakan dot kan bayinya pasti ngenyot gitu ya. Kalau misalnya minum itu kayak kita minum gelas biasa. Lalu mempermudah bayi menggunakan cangkir ke depannya karena sudah dibiasakan. Lalu mencegah bayi tidak makan dalam porsi berlebihan, karena biasanya kalau pakai cup feeder ini bayinya cenderung minumnya dikit-dikit gitu. Lalu tentunya lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan dot bayi. Dan ini ada beberapa kekurangan dari cup feeder, yaitu risiko tersedak jika kurang hati-hati, lebih beresiko untuk tumpah, dan waktu yang dibutuhkan dalam menyusui lebih lama, dan tidak disarankan jika bayi sedang mengantuk karena nanti takutnya bayinya tersedak. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa bayi itu diberikan cup feeder itu ketika bayinya itu lahir prematur, yaitu kondisi di saat bayi itu belum bisa menyusui, lalu kondisi ketika bayi tidak bisa diberikan ASI, contohnya seperti sedang terpisah dengan ibunya, lalu bayi menolak menyusui langsung, memang lebih baik diberikan cup feeder dibandingkan menggunakan dot bayi. Lalu ketika bayi sakit dan ibu berhenti menyusui, biasanya dengan kondisi tertentu ibu itu memang dipaksa untuk berhenti menyusui gitu. Mungkin sekian aja pemaparan dari pemberian edukasi mengenai bingung puting yang menggunakan cup feeder. Dari ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah cukup jelas deh. Oke. Untuk podcastnya, jadi sekian aja untuk program kali ini ya Bu. Dari Ibu memang tidak ada yang ditanyakan? Oke, makasih Bu.